Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10 OTKP 1, di mana kami menggunakan media pembelajaran menggunakan presentasi PowerPoint untuk menjelaskan sedikit tentang pergerakan nasional di Indonesia. Nah, di mana pergerakan nasional di Indonesia ini digunakan untuk menyebutkan satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan tujuan atau visi nasional. Nah, kami sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Bella Dinia Putri, kedua ada Titin Rahmawati, ketiga ada Laila Nur Rahmawati, lalu yang terakhir ada Mariam Hanifah. Oke, mari kita lanjut ke materi. Yang pertama itu ada organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia, yang dimana organisasi awal ini ada Budi Utomo. Nah, pada tanggal 20 Mei tahun 1908, organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo, di mana organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo sendiri dan Dr. Sutomo, yang bertujuan untuk kemajuan bagi Hindia atau bisa kita sebut dengan Indonesia. Lalu kemudian ada Insur Partit atau Partai Indonesia ini adalah partai politik pertama di Hindia Belanda loh, yang dimana ini berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912 dengan tujuan untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Nah, ini didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 ya, dan dibubarkan pada tanggal 4 Maret tahun 1913 dengan keanggotaannya mencapai 7.000 anggota. Dan ini pun didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo. Dan kemudian kita beralih lagi ke organisasi keagamaan, di mana yang pertama itu ada Sarekat Dagang Islam atau SDI. Sarekat Dagang Islam ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1912 dan diubah menjadi Sarekat Islam atau SDI pada tahun 1912 juga. Nah, Sarekat Dagang Islam ini atau sekarang Sarekat Islam ini didirikan oleh Samanhudi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 di Surakarta. SI ini diketuai oleh Hamdan Sulfa, dan dari hasil Kongres Sarekat Islam pada tahun 1913, SI ini diketuai umum oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, itulah dari Sarekat Islam. Kemudian kita beralih lagi nih ke Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Desa Kauman, yaitu di Yogyakarta. Dengan tujuan didirikan Muhammadiyah itu untuk memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajarannya serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemajuan Sarekat Islam ini. Nah, kemudian kita beralih lagi nih ke Nahdlatul Ulama atau NU, yang dimana ini berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Tokoh Nahdlatul Ulama ini sendiri yang pertama ada Muhammad Hashim Asy'ari, lalu kedua ada Abdul Wahab Hasbullah, yang ketiga ada Bisri Samsuri. Oke, kemudian kita beralih lagi yuk ke kelompok-kelompok studi pelajaran mahasiswa. Nah, yang pertama ini ada Trikoro Darmo loh, yang dimana ini didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman dan Sudarno pada tanggal 7 Maret tahun 1915.
Dan yang kedua ini ada Jong Sumatranembon, di mana ini didirikan pada tanggal 9 Desember tahun 1917. Dan yang terakhir itu ada Jong Indonesia. Ini lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1927 yang mengusung misi besar yang tak main-main, yaitu mendambakan simpul persatuan di antara organisasi pemuda di Hindia Belanda. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke organisasi-organisasi dengan orientasi baru, di mana yang pertama itu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI ini berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli tahun 1927 sebagai penjelmaan dari Algemene Study Up. Dan lalu kemudian ada Partai Indonesia atau bisa kita sebut sebagai Partindo. Partindo ini pun berdiri pada tanggal 30 April tahun 1931 oleh Mr. Sartono. Lalu yang ketiga ini ada Himpunan Indonesia, di mana pada tahun 1912 Isor Vereniging diganti menjadi Indonesia Vereniging, dan tahun 1924 organisasi ini pun kembali berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, di mana terdapat tokoh-tokoh terkenal di Perhimpunan Indonesia yaitu ada Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Mohd Nasir Dato Pamuja, Dr. Sukiman Wirjo Sadjojo, Ali Sastromijojo, dan yang terakhir itu ada Herman Kartowisastro. Itulah tokoh yang terkenal dalam Perhimpunan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan pindah lagi ke Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda ini menghasilkan dua kongres. Yang pertama ada Kongres Pemuda 1, di mana pada tanggal 30 April tahun 1926 diselenggarakannya Kongres Pemuda 1 ini di Jakarta. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamit Bon, Sturerenden Mina Hasaras. Kemudian yang terakhir ini ada Jong Baktaks Bon, di mana Kongres Pemuda ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Lalu di Kongres Pemuda 1 ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mencari jalan, membina, dan membentuk perkumpulan pemuda yang tunggal. Santa perkumpulan yang tunggal dimaksudkan demi memajukan persatuan dan menguatkan hubungan antara perkumpulan pemuda kebangsaan. Hasil utama yang dicapai Kongres Pemuda ini yaitu mengakui dan menerima adanya cita-cita persatuan Indonesia. Nah, oke, kemudian kita beralih lagi ke Kongres Indonesia Pemuda 2. Kongres Indonesia Pemuda ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh perkumpulan pemuda dan organisasi pergerakan nasional. Tokoh-tokoh wakil pemerintah yang hadir diantaranya ada Van der Plas dan G.E. Stockfish. Lalu kemudian kita beralih lagi ke susunan panitia Kongres Pemuda 2, yang dimana diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito, dan wakilnya sendiri yaitu Joko Marsyid atau Jong Java. Nah, sekretarisnya sendiri ada Muhammad Yamin atau Jong Sumatera Bon, dan dibendaharai oleh Amir Sarifuddin atau Jong Islamit Bon. Lalu kemudian ada pembantu 5. Yang pertama itu ada Johan Muhammad Chai atau Jong Islamit Bon, dan kedua itu ada Kodjo Soekono atau Pemuda Indonesia. Lalu yang ketiga ada Senduk atau Jong Cilebus. Keempat ada Juleimena Jong Ambon. Lalu yang terakhir ada Rojani atau Pemuda Kaum Betawi.
Lalu di dalam kongres ini dilakukan sidang 3 kali. Yang pertama itu ada sidang yang diadakan pada tanggal 27 Oktober tahun 1928 yang dimana bertempat di Balai Pemuda Katolik Jalan Lapangan Banteng. Nah, lalu sidang kedua ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertempat di Jalan Merdeka Utara nomor 14. Lalu kemudian sidang yang ketiga ini diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di malam hari, yaitu antara pukul 17.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Gedung IC, Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat. Nah, lalu kita beralih lagi, keputusan yang diambil dalam kongres ini adalah menyetujui dibentuknya sebuah badan fusi dari semua organisasi pemuda yang menghasilkan Ikrar Pemuda Indonesia yang berisi yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, ada kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, sekianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Buah blueberry, buah tomat. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.